warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Intan Ratnasari. Ibu akan membahas materi bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini yang akan Ibu bahas yaitu subbab pertama, perdagangan internasional. Nah, dalam subbab pertama ini ada beberapa yang akan Ibu bahas. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, faktor dan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dan yang ketiga yaitu manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Oke. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan internasional. Nah, proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, selanjutnya di sini dalam perdagangan ada hubungan perdagangan internasional dengan ekspor dan impor ya. Di sini ekspor merupakan mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir ya. Nah, di sini contoh dari ekspor. Di sini ada Indonesia mengekspor biji kopi khas Aceh dan Flores ke Mesir. Sedangkan kalau impor yaitu masuknya barang dari negara lain, negara pelaku disebut sebagai importir ya. Contohnya Indonesia menerima impor non-migas berupa golongan mesin atau pesawat mekanik dan peralatan listrik ya. Di sini sudah pada tahu anak-anak kalau ekspor berarti menjual ya. Indonesia menjual barang ke negara lain, sedangkan kalau impor yaitu negara lain menjual barang ke Indonesia ya. Jadi kalau impor itu masuk, sedangkan kalau ekspor itu keluar. Oke, selanjutnya sini ada perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah, untuk perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah satu negara ya, sedangkan perdagangan internasional kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung, sedangkan perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung ya. Sinilah perbedaannya. Selanjutnya, mata uang yang digunakan sama, sedangkan perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Selanjutnya, perdagangan dalam negeri tidak dikenai bea masuk, hanya retribusi, sedangkan di perdagangan internasional dikenai pajak atau bea masuk. Selanjutnya, perdagangan dalam negeri, biaya angkutnya lebih murah ya dibandingkan dengan perdagangan internasional, biaya angkut lebih mahal. Selanjutnya, perdagangan dalam negeri, kualitas barangnya bervariasi, sedangkan perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional ya, atau SNI. Selanjutnya, perdagangan dalam negeri, peraturan perundang-undangan sama, hukum nasional, sedangkan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan berbeda, hukum internasional. Oke. Selanjutnya, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ya. Di sini yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, sumber daya alam dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Ya, di sini ada contohnya. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur ya.
Kemudian di sini yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia juga ya. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas ya, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan iptek ya, atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu dan efisien ya, dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada perdagangan, perbedaan budaya suatu negara ya. Perbedaan di sini, suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Nah, misalnya di Indonesia ini, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut ya. Demikian juga dengan keramik Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan harga barang, upah biaya produksi dan selera konsumen ya. Oke, selanjutnya Ibu bahas manfaat perdagangan internasional. Yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain ya. Memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu memperluas lapangan pekerjaan, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Selanjutnya, mendorong transfer teknologi, memperluas komunikasi ya. Oke. Selanjutnya yaitu hubungan perdagangan internasional. Nah, di sini ada hubungannya juga perdagangan internasional, yaitu yang pertama yaitu kebijakan proteksionisme ya, atau proteksi, kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, misalnya di sini pemerintah Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu kuota. Nah, kuota kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang di suatu negara ya. Contohnya di sini Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil ya. Selanjutnya tarif pajak. Nah, pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara baik keluar ataupun masuk ya. Sini bertujuan agar dapat meningkatkan devisa negara. Juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri ya. Selanjutnya yaitu politik dumping ya. Kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Oke. Sekian materi dari Ibu. Selanjutnya ada latihan soal ya. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu sampai hari Jumat. Untuk soal dan jawaban ditulis di buku tulis, kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum